Selamat siang saudara sekalian, apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Nah, saudaraku jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga tinggalkan notifikasi ya teman-teman. Tuhan berkati. Daripadaku kekurangan dan kebohongan. Jangan memberikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Amin. Jadi kalau kita meneliti dari ayat ini menunjukkan bagaimana seorang hidup dengan penuh kesederhanaan, namun memiliki kekayaan dalam hal kebajikan. Dan kesederhanaan namun nilainya nilai kekayaan kebajikan. Katakan bahwa jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ini diinginkan. Kalau kita semua, bahkan seluruh masyarakat Indonesia ini memiliki hati yang sama, dengan pergumulan yang sama, dengan doa yang sama, dan hidup di dalam seperti yang sudah dibacakan dalam ayat ini, ya, hidup dalam ketidakcurangan dan ketidakbohongan. Wah, nikmat sekali Indonesia ini, warga Indonesia ini. Semua menikmati kehidupan ini luar biasa. Maka tidak ada yang korupsi, tidak ada KPK. Betul ya? Jadi tidak ada KPK. KPK ada karena apa? Banyak kecurangan. Banyak yang korupsi dan lain sebagainya. Di gereja ataupun dalam organisasi-organisasi mungkin tidak ada audit. Karena apa? Tidak ada yang main curang. Dan gitu. Nah, ini doa dari si Agur ini supaya dijauhkan dari segala kecurangan dan kebohongan. Kenapa? Kecurangan dan kebohongan ini adalah sama-sama jahat di mata Tuhan. Suatu tindakan, sikap yang jahat di pandangan Allah. Maka kalau seseorang hidupnya penuh curang, hidupnya penuh kebohongan, berarti dia sedang hidup dalam keberdosaan. Ya. Artinya dia melukai hati Tuhan. Ya. Kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan karena apa? Kita hidup dalam penuh kebohongan dan penuh kecurangan. Nah, adalah kita menjadi orang-orang yang seperti UKM dalam doanya, ya. Agur yang ini menjadi doa-doa kita bahwa Tuhan jauhkanlah kami dari kecurangan dan kebohongan. Kenapa sih orang bisa curang dan orang bisa bohong? Karena memang kadang situasi keadaan itu kadang-kadang memaksa orang untuk melakukan kecurangan. Tapi juga tidak demikian. Kalau kita melihat dari orang-orang elit politik, ya, pejabat-pejabat lah gitu ya, mereka kurang apa? Kok bisa sampai main curang hanya untuk bisa mendapatkan jabatan dan keuangan yang lebih banyak? Ada yang harus berbohong demi untuk mendapatkan lebih banyak, alias korupsi. Sebenarnya kurang apa? Tapi sebenarnya di sini adalah karena tamak, sifat tamak inilah yang kadang-kala mengintimidasi orang untuk bisa melakukan kecurangan. Ya.
Makanya kita ini biarlah hidup seperti doa daripada Agur dan Biyakin ini, bahwa Tuhan jauhkan dari padaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Artinya cukupkan dengan hasil daripada penghasilan kita, dari gaji kita. Jangan main korupsi lagi. Itu karena sesuatu yang tidak berkenan di hadapan. Ya. Karena kita korupsi, ya banyak orang karena melihat itu banyak banget ada korupsi. Tapi firman Tuhan malam hari ini satu hal yang mungkin kita nggak korupsi, tapi misalnya kita kadang-kadang berlaku curang, kita berlaku curang terhadap Tuhan yang telah mengatur semuanya bagi kita. Kadang-kadang kita berlaku curang terhadap sesama kita ya, tanpa disadari. Nah, tapi bagaimanapun kita ini ada di dunia, godaan itu pasti datang. Ya, godaan itu pasti muncul kapan saja. Maka kita tetap berdoa, memohon supaya Tuhan beri kita kekuatan, perlindungan, ya, memberikan ketabahan hati kita dalam menghadapi situasi keadaan apapun, sehingga ketika muncul yang namanya godaan-godaan, termasuk mungkin kita ingin berlaku kecurangan atau kebohongan, tentunya itu tidak kita lakukan. Kenapa? Kita memohon kepada Tuhan, terus memohon kepada Tuhan, jauhkan dari aku dari segala kecurangan, dari segala hal yang sepele. Tapi kalau kita terus memohon kepada Tuhan, maka itu benar-benar akan terhindar dari kita. Ya, kita tidak akan lakukan. Kenapa? Kita hidup takut akan Tuhan. Ya, karena kita hidup takut akan Tuhan. Jadi kenapa? Karena kita juga hidup takut akan Tuhan dan selalu bersyukur, ya, dengan menikmati dari hasil kita sendiri, ya, gaji seberapapun kita, itulah kita nikmati. Ya, kita bersyukur memang ya Tuhan kasih kita kepercayaan dari pekerjaan kita, jadi kita bersyukur. Ya. Gitu. Nah, kalau yang kita lakukan dengan baik, nanti suatu saat mempercayakan kepada kita perkara yang lebih besar, tentunya kita sudah bisa mengontrol, kita bisa menguasai, ya, keadaan, sehingga kita tidak masuk dalam perangkap iblis untuk main curang dan juga kebohongan. Ya, biarlah firman Tuhan ini dapat mengajari kita untuk kita tidak berbohong, tidak berlaku curang terhadap Tuhan, terhadap sesama kita, ya, bahkan